Cek cek, Bu Yuli dan Pak Saryadi, apakah sudah dapat dimulai, Pak? Silakan, sudah jam 9 ya, kita tepat. Siap. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Koordinator Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri Bidang SMK, Bapak Saryadi STMBA. Yang terhormat Subkoordinator Kemitraan SMK, Ibu Yuliati Sri Hidayati MSI, serta Bapak Ibu Kepala SMK, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, peserta webinar kita pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat serta nikmat sehatnya, kita dapat berjumpa dalam acara webinar sosialisasi program bantuan dengan industri, serta bantuan fasilitasi pengembangan pusat karir atau bursa kerja khusus. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai webinar kita pada hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib webinar. Tata tertib webinar 1. Peserta diharapkan menggunakan identitas dengan format nama, spasi asal institusi. 2. Selama webinar, mikrofon peserta atau attendee akan kami nonaktifkan untuk menghindari suara-suara yang dapat mengganggu. 3. Peserta dapat mengajukan pertanyaan selama webinar berlangsung melalui kolom Q&A yang disediakan oleh Webex. 4. Pertanyaan terpilih akan dibacakan oleh moderator ataupun MC. Demikian tadi tata tertib webinar, dan kami sampaikan juga kepada para peserta webinar agar dapat mengisi kolom daftar hadir melalui link yang tertera pada layar Webex. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami akan menayangkan video grafis terkait program bantuan fasilitasi kemitraan SMK dengan industri serta bantuan fasilitasi pengembangan pusat karir atau bursa kerja khusus. Berikut videonya. Program fasilitasi pembentukan pusat pengembangan karir siswa atau bursa kerja khusus sekolah menengah kejuruan tahun 2020 adalah program yang ditujukan untuk pengembangan pusat karir dan fasilitas kebekerjaan bagi lulusan SMK. Sebanyak 80 SMK berkesempatan mendapatkan bantuan untuk mengembangkan pusat pengembangan karir siswa atau BKK sebesar 85 juta rupiah. Program ini berada di bawah Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud. Untuk sekolah yang memenuhi persyaratan, SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK telah merintis kerjasama dengan Dudi, memiliki rencana kerja pusat pengembangan karir siswa atau BKK, menyelenggarakan layanan BKK bagi SMK swasta. Pemegang jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap sebagai kepala sekolah. Simak informasi lengkapnya di vokasi.kemdikbud.go.id. Program bantuan pemerintah fasilitasi kemitraan dan penyelarasan sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri tahun 2020 adalah program dukungan pembiayaan program Link and Match pernikahan antara SMK dengan Dudi. Sebanyak 60 SMK berkesempatan mendapatkan bantuan untuk mendukung program Link and Match dengan Dudi sebesar 100 juta rupiah. Persyaratan penerima bantuan adalah SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK, telah merintis kerjasama dengan Dudi, memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan bidang bisnis utama Dudi, memiliki mitra Dudi yang tergabung dalam asosiasi industri lebih diprioritaskan. Bagi SMK swasta, pemegang jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap sebagai kepala sekolah. Simak informasi lengkapnya di vokasi.kemdikbud.go.id. Program ini dipersembahkan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK bisa, SMK. Baik, terima kasih. Demikian tadi video grafis terkait sosialisasi program bantuan kemitraan dan bursa kerja khusus. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lia Amalia selaku MC yang akan memandu acara webinar kita pada hari ini.
Baik, untuk acara selanjutnya kita masuki sesi yang pertama, yaitu sambutan serta pengarahan Koordinator Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri bidang SMK, Bapak Saryadi STMBA. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Mbak Lia. Yang saya hormati Bu Yuli dan kawan-kawan dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, khususnya di bidang sekolah menengah kejuruan. Yang saya hormati dan tentunya saya muliakan dan banggakan Bapak Ibu Guru, Kepala SMK, tenaga kependidikan di SMK yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam SMK bisa, salam SMK hebat. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas perkenannya kita bisa berjumpa pada pagi hari ini secara virtual dalam satu acara yang merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk memajukan sekolah menengah kejuruan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu sekalian mengikuti webinar atau kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Ini saya lihat sudah pesertanya sudah lebih dari 900 ini, barangkali nanti akan seperti kemarin ya, penuh sampai dengan lebih dari 1.000 peserta gitu ya. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan melalui kegiatan sosialisasi ini nanti bisa Bapak Ibu terima dengan baik dan harapannya bisa dimanfaatkan oleh masing-masing SMK, tentunya guna mendukung penyelenggaraan pendidikan berkualitas di sekolah menengah kejuruan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Bapak Ibu sekalian, tentunya kegiatan pagi hari ini masih satu rangkaian dengan kegiatan launching hari Selasa kemarin, kemudian di hari Rabu kemarin lanjut untuk 2 program upskilling dan pengembangan TUK. Maka pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi, mungkin juga nanti akan mendengarkan informasi mengenai program fasilitasi pengembangan pusat karir atau bursa kerja khusus, serta bantuan untuk fasilitasi kemitraan dan penyelarasan dunia usaha, dunia industri. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit saya mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen pada waktu launching di hari Selasa, bahwa saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada satu Direktorat Jenderal baru, gitu ya, Direktorat Jenderal baru yang kami menyebutnya Direktorat Jenderal Bungsu karena baru terbentuk di akhir 2019 kemarin, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, di dalam Direktorat Jenderal Vokasi, di situ ada salah satu direktorat yang membidangi kemitraan dan penyelarasan dunia usaha, dunia industri. Nah, di direktorat ini, inilah saya yang dulu di Direktorat PSMK, sekarang bertugas di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Dan kami dari sebelumnya di Subdit Lasjurin Direktorat PSMK, secara full tim kami bergeser ke Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Namun secara program atau secara tugas dan fungsi kurang lebih sama, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih sama dengan apa yang kami lakukan pada waktu kami ditugaskan di Subdit Lasjurin Direktorat Pembinaan SMK. Bapak Ibu sekalian, 2 kegiatan yang akan disosialisasikan hari ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan link and match gitu ya, kalau bahasanya Pak Dirjen itu pernikahan massal gitu ya, pernikahan massal antara dunia pendidikan khususnya sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri. Tentunya untuk mewujudkan satu keselarasan atau link and match antara
sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri, banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan sedari awal kita harus bisa memformulasikan atau membuat satu statement ke arah mana kemitraan atau kerjasama antara sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri itu mau diarahkan, gitu ya. Mas Arief barangkali bisa dibantu untuk slide saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara prinsip bahwa kegiatan fasilitasi pengembangan pusat karir dan fasilitasi kemitraan dan penyelarasan ini itu merupakan bagian dari 9 pilar program dalam konteks pernikahan massal yang dikampanyekan, kemudian juga disosialisasikan dalam berbagai kesempatan oleh pimpinan kami, dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Cakarinto. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait upaya mewujudkan kerjasama atau kemitraan, ada 2 tujuan utama yang bisa kita jadikan pertimbangan perlu tidaknya suatu kerjasama antara sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri. Poin pertama adalah bahwa kerjasama itu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pencapaian kompetensi peserta didik, gitu ya. Jadi setiap aktivitas dalam lingkup kerjasama itu harus diarahkan untuk bagaimana mewujudkan lulusan yang berkualitas, gitu ya. Tentunya dengan capaian kompetensi sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang berikutnya yang tentunya menjadi sangat penting adalah bagaimana pola kemitraan yang kita kembangkan ini bisa menunjang kepekerjaan lulusan kita. Meskipun kalau kita berbicara tentang kepekerjaan, Bapak Ibu sekalian, banyak faktor yang mempengaruhi, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat di slide saya yang di sebelah kiri, kita bisa lihat tantangan kepekerjaan tidak hanya lulusan SMK barangkali ya, kami mungkin bicara yang lebih luas lagi, ada tantangan kepekerjaan pendidikan vokasi. Nah, tentunya ditambah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, itu juga merupakan salah satu faktor yang tentunya nanti juga akan berpengaruh terhadap kepekerjaan, tidak hanya kepekerjaan lulusan pendidikan vokasi, namun juga kepekerjaan jenjang pendidikan yang lain, gitu ya. Karena tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 ini membawa dampak ke sektor, ke bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang-bidang yang lain. Dan ini dirasakan tidak hanya di Indonesia, barangkali seluruh dunia, gitu ya. Kebetulan kami juga cukup sering komunikasi dengan kawan-kawan dari negara lain, ya kondisinya juga kurang lebih sama seperti di Indonesia. Bagaimana untuk memulihkan kondisi ini masih perlu waktu, gitu ya. Namun apakah dengan kondisi ini kemudian kita menyerah, kemudian tidak berbuat apa-apa, Bapak Ibu sekalian? Tentunya tidak, gitu ya. Tentunya tidak. Untuk menghasilkan generasi yang kompeten, kemudian dia punya kemampuan nanti untuk menghadapi masa depan, itu semua perlu proses, perlu waktu yang tentunya pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan itu. Selain tentunya juga nanti unsur pendidikan di keluarga atau lingkungan juga akan berpengaruh. Namun dalam konteks kaitannya dengan pendidikan vokasi, maka peran serta Bapak Ibu sekalian di sekolah menengah kejuruan atau di pendidikan vokasi yang lain itu sangat krusial, sangat penting. Karena Bapak Ibulah nanti yang akan membekali anak-anak kita dengan kompetensi yang dengan kompetensi itu nanti mereka bisa berkarya, berkarir sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai warga negara Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait bagaimana untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, ini tentunya kita tidak lepas dari strategi nasional bagaimana untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia.
di mana pendidikan vokasi ini menjadi salah satu pilar untuk menopang pembangunan yang ada di Republik ini. Tentunya kalau kita bicara pendidikan vokasi, ini kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, kami di Direktorat Jenderal Vokasi, ya saudara kami ya ada di pendidikan tinggi vokasi, di dalamnya mencakup politeknik, kemudian juga ada sekolah vokasi, ada juga akademi, begitu ya. Kemudian selain SMK, tentunya juga lembaga kursus pelatihan yang kemarin kami mendapatkan informasi juga ternyata peserta didiknya cukup banyak dan program yang dilaksanakan melalui kursus pelatihan itu juga sangat dinamis, gitu ya, sangat dinamis. Karena dengan berbagai ciri khasnya kursus dan pelatihan, mereka sangat liquid, gitu ya, sangat liquid untuk merespon perubahan-perubahan yang memang menjadi kebutuhan di dunia kerja, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di slide saya yang di bagian kanan ini kami ambil secara langsung, gitu ya, dari Renstra Kemendikbud bahwa upaya untuk pelibatan industri ke dalam pendidikan vokasi, gitu ya, ke dalam proses bagaimana menghasilkan lulusan yang kompeten. Strategi yang digunakan adalah bagaimana optimalisasi keterlibatan dunia usaha, dunia industri secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri. Dan di situ ada lingkup bagaimana industri bisa mengambil peran, gitu ya, mengambil peran dalam pengembangan pendidikan vokasi, gitu ya. Mulai dari penyelarasan kurikulum, kemudian juga fasilitas pendidikan, kemudian juga peningkatan kapasitas guru, instruktur, pelatih, dosen, kemudian kegiatan pemagangan atau PKL, assessment, dan uji kompetensi. Nah, upaya untuk mengoptimalkan keterlibatan dunia usaha, dunia industri inilah yang merupakan roh dari program-program yang saat ini dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan secara khusus tentunya di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, dan lebih khusus lagi Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri di bidang sekolah menengah kejuruan. Makanya pada kesempatan pagi hari ini kita nanti akan sama-sama mendengarkan informasi. Yang pertama adalah fasilitasi pengembangan pusat karir atau bursa kerja khusus. Nah, mungkin secara detail nanti Bu Yuli akan menyampaikan informasi tentang ini. Namun sedikit saya memberikan gambaran besar Bapak Ibu sekalian, bahwa melalui program ini diharapkan nanti sekolah menengah kejuruan sedari awal sudah bisa memetakan potensi peserta didik atau potensi siswa, gitu ya. Jadi nanti harapannya di SMK Bapak Ibu sekalian ada upaya yang lebih terstruktur bagaimana melakukan bimbingan karir kepada anak-anak, gitu ya. Mengarahkan bagaimana anak-anak untuk meraih masa depan sesuai dengan passion mereka, gitu ya, sebagai passion mereka, artinya mereka itu bakat minatnya ke arah mana. Nah, itulah nanti yang harapannya bisa difasilitasi melalui kegiatan ini. Dan tidak kalah pentingnya karena memang siklus kita di sekolah menengah kejuruan itu adalah ketika mereka lulus, mereka diharapkan bekerja pada bidang tertentu, gitu ya, apakah bekerja ke orang lain atau bekerja untuk dirinya sendiri atau berwirausaha. Nah, nanti melalui pengembangan pusat karir di sekolah menengah kejuruan itu sedari awal sudah bisa disiapkan, gitu ya. Jadi kita dari awal sudah mengetahui potensi anak ini seperti apa, terus nanti bagaimana intervensi, bagaimana SMK menciptakan suatu fasilitasi kepada peserta didik tadi untuk mengembangkan minat dan bakatnya, tentunya nanti untuk menyiapkan masa depan mereka, gitu ya. Nah, terkait untuk PKK,
bursa kerja khusus, tentunya kita juga ingin memfasilitasi, mendekatkan antara pengguna lulusan dengan pencari kerja, dalam hal ini lulusan SMK. Nah, nanti kegiatan detailnya barangkali Bu Yuli akan menyampaikan, salah satunya kalau tidak salah ingat saya adalah untuk penyelenggaraan job fair. Meskipun ini juga tantangan juga bagi kita Bapak Ibu sekalian, di tengah pandemi COVID-19 ini juga tentunya perlu effort, perlu upaya yang lebih gigih bagi Bapak Ibu sekalian untuk menghubungi gitu ya, atau untuk terhubung ke dunia usaha, dunia industri yang nanti akan menggunakan lulusan sekolah menengah kejuruan. Dan yang berikutnya adalah kemitraan, fasilitasi dalam bentuk bantuan untuk kemitraan dan penyelarasan. Nah, paket bantuan yang disiapkan Bapak Ibu sekalian itu adalah untuk mewujudkan bagaimana satu bentuk pola kemitraan yang ideal antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri. Di antaranya adalah sebagaimana tadi sudah saya sebutkan di slide ini tadi, yang bagian kanan bawah gitu ya. Bagaimana untuk kurikulum, kemudian fasilitas pendidikan dan pelatihan gitu ya. Namun untuk fasilitas, mohon maaf, bantuan ini memang tidak ada alokasi secara khusus untuk fisik, namun bisa untuk program gitu ya. Kemudian juga untuk peningkatan kapasitas atau kemudian untuk pengembangan sistem uji dan lain sebagainya, barangkali nanti secara detail akan disampaikan oleh Bu Yuli. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, dua program yang akan disosialisasikan hari ini. Nah, tentunya kami memohon kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan yang baik ini gitu ya, kesempatan yang baik ini. Nilai bantuannya tidak besar karena kami yakin juga Bapak Ibu sekalian saat ini juga sudah banyak mengembangkan program-program gitu ya, apakah dalam bentuk kemitraan atau bursa kerja khusus gitu ya. Namun harapannya melalui program yang kami launching atau kami sosialisasikan pada kesempatan siang hari ini bisa memperkuat gitu ya. Sedikit gambaran Bapak Ibu sekalian, ini ada data yang kami ambil dari data pokok pendidikan. Bisa lanjut Mas Arif, tentang bentuk-bentuk kerjasama antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri. Namun kami sampaikan bahwa data ini kami ambil secara langsung dari Dapodik, begitu ya, dari Dapodik. Namun kami belum melakukan verifikasi lebih lanjut kebenaran dari data ini. Kami ambil secara langsung saja dan kami tampilkan pada kesempatan pada pagi hari ini, gitu ya. Nah, lingkup kerjasama yang dominan yang sudah dilakukan antara SMK gitu ya dengan dunia usaha, dunia industri, memang mayoritas masih lebih banyak di kegiatan praktek kerja lapangan, begitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang lain itu belum banyak mendapatkan perhatian. Nah, tentunya nanti dengan kegiatan yang disosialisasikan hari ini, ya mudah-mudahan nanti bisa men-trigger gitu ya, merangsang untuk pengembangan kerjasama yang lebih lengkap. Di data ini, Bapak Ibu sekalian, dari 14.200 SMK yang mengentry data ada 14.000, jadi ya hampir mendekati 100% lah ya, artinya 95%-an lah gitu. Kemudian ada 272.000 jalinan kerjasama, kemudian industri yang terlibat itu juga cukup banyak gitu ya. Sekitar berapa ini tertutup ini angkanya Mas Arif? 190.000 lebih ya, 190.000 lebih. Kemudian bidang usahanya ada 87 gitu ya. Di satu sisi angka ini cukup menggembirakan gitu ya, namun di sisi lain juga ini masih perlu upaya kita Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kualitas gitu ya, kualitas bentuk kerjasama atau kemitraan antara sekolah menengah kejuruan dan
dunia usaha, dunia industri. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pembuka kegiatan sosialisasi program bantuan pemerintah di lingkungan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan. Dengan seizin Bapak Ibu sekalian, kegiatan sosialisasi bantuan pemerintah untuk fasilitasi pengembangan pusat karir atau bursa kerja khusus di SMK dan bantuan pemerintah fasilitasi kemitraan dan penyelarasan sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri secara resmi kami nyatakan dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saryadi atas arahannya sekaligus telah membuka kegiatan webinar kita pada hari ini. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan pertanyaan sepanjang webinar kita hari ini melalui kolom Q&A pada aplikasi Webex. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya yaitu penjelasan terkait program bantuan fasilitasi kemitraan SMK dengan industri yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Yuliati selaku subkoordinator kemitraan SMK. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Lia. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Saryadi selaku Koordinator Kemitraan dan Penyelarasan SMK dengan Dudi. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK seluruh Indonesia. Yang kami hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia. Di sini ada bidang SMK dan bidang GTK. Serta yang tidak kami lupakan adalah teman-teman dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dunia usaha dan industri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat lewat acara virtual ini. Bapak Ibu, semoga sehat semua walaupun di masa seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti acara ini. Kami mohon sampai selesai nanti acara biar tuntas Bapak Ibu bisa membuat program-program yang sesuai dengan keadaan di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan mensosialisasikan, memberikan informasi kepada Bapak Ibu terkait kegiatan yang ada di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dudi, bahwa kita ada dua, yaitu untuk pagi ini adalah untuk yang pertama adalah bantuan pemerintah untuk memfasilitasi kemitraan dan penyelarasan SMK dengan Dudi. Yang kedua adalah fasilitasi pembentukan pengembangan karir siswa atau penguatan bursa kerja khusus. Bapak Ibu tadi sudah banyak Pak Saryadi sudah dijelaskan, arah-arahnya sudah jelas juga. Mungkin kita akan simak lagi video yang telah kita siapkan, nanti di situ apa saja yang harus kita siapkan. Kami persilahkan untuk menyimak dulu video yang berikut ini. Program bantuan pemerintah fasilitasi kemitraan dan penyelarasan sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri tahun 2020 adalah program dukungan pembiayaan program Link and Match pernikahan antara SMK dengan Dudi. Sebanyak 60 SMK berkesempatan mendapatkan bantuan untuk mendukung program Link and Match dengan Dudi sebesar 100 juta rupiah. Persyaratan penerima bantuan adalah SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK, telah merintis kerjasama dengan Dudi, memiliki kompetensi keahlian
pelatihan yang sesuai dengan bidang bisnis utama Dudi, memiliki mitra Dudi yang tergabung dalam asosiasi industri lebih diprioritaskan. Bagi SMK swasta, pemegang jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap sebagai kepala sekolah. Simak informasi lengkapnya di vokasi.kemdikbud.go.id. Program ini dipersembahkan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Ya, terima kasih. Videonya telah tayang dan telah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi program kita untuk fasilitasi kemitraan, penyelarasan dan Dudi itu adalah untuk tadi yang disampaikan bahwa untuk memperkuat, mewujudkan bentuk kerjasama antara SMK dengan Dudi. Jadi untuk meningkatkan kualitas pencapaian kompetensi ini Bapak Ibu. Jadi nanti bantuan itu apa saja yang harus untuk penggunaannya bagaimana, mungkin dari tujuan kita, yaitu tujuan kita akan, ini sebenarnya sudah ada di Juknis, jadi Bapak Ibu saya akan menjelaskan dari isi Juknis itu. Jadi nanti Bapak Ibu juga kalau belum pernah di sini bisa mempelajari sendiri. Jadi tujuannya adalah mengembangkan kerjasama SMK dengan Dudi. Jadi ini untuk sebanyak-banyaknya SMK untuk bekerjasama dengan Dudi. Ini di semua kompetensi yang ada di sekolah Bapak Ibu ya. Karena ini kan bantuan ini kan untuk mewujudkan tadi yang namanya paket, mewujudkan paket pernikahan itu ya, paket pernikahan itu kan ada 9 ya, ini saat diantaranya program-program ini ada di sini. Jadi biar paket pernikahan itu benar-benar terwujud, benar-benar beranak ya, karena setelah menikah kan punya anak katanya harus itu dilaksanakan, ini kita mendukung untuk itu. Jadi pengembangan kerjasama dan ini untuk semua kompetensi ya, untuk didorong untuk bekerja sama dengan industri. Yang kedua adalah penyelarasan kurikulum berbasis industri, termasuk penerapan project based learning-nya. Jadi yang di sini untuk penyelarasannya itu adalah program yang sudah menjadi prioritas sekolah. Jadi program apa yang akan dikembangkan di sekolah dan yang sekolah itu sudah punya kerjasama dengan Dudi maupun yang akan bekerja sama dengan Dudi. Jadi tidak semua kompetensi yang kita biayai, walaupun kita harapannya semua kompetensi itu berkembang, tapi ini untuk beberapa kompetensi. Dari penyelarasan kurikulum, nanti akan pelaksanaan pembelajaran kurikulum berbasis industri. Yang tadi setelah kurikulum kita selaraskan, ada pelaksanaan pembelajaran termasuk pembelajaran penerapan project based learning tadi juga ini pada program kompetensi yang dikembangkan. Tidak semua, misalnya sekolah punya 10 kompetensi keahlian, tapi kan tidak semuanya bisa terbiayai dari sini. Jadi kita harus benar-benar punya program yang diprioritaskan dari kompetensi itu. Dan kompetensi itu sudah kerjasama maupun akan bekerjasama dengan industri. Yang keempat adalah pelaksanaan pembelajaran dengan menghadirkan guru industri ke sekolah. Ini untuk mewujudkan bahwa kita memang anak-anak itu bisa dapat kompetensi yang benar-benar dari industri. Jadi ada guru tamu ya, istilahnya guru industri ke sekolah itu guru tamu, guru dari industri ke sekolah yang biasa kita lakukan di beberapa sekolah sudah melakukan ini. Penyusunan kebutuhan standar sarana dan prasarana berbasis industri. Jadi untuk menyusun kebutuhan sarana juga, sarananya itu yang sarana untuk pelaksanaan based learning tadi Bapak Ibu ya. Jadi untuk program prioritas ini menggunakan untuk menyusun kebutuhan sarananya saja. Jadi hanya sarananya itu yang dibutuhkan apa untuk pembelajaran ini gitu ya. Jadi hanya untuk menyusun kebutuhan sarana yang setelah ada penyelarasan itu. Yang keenam adalah pelaksanaan praktek kerja lapangan siswa di industri. Jadi di sini akan dipakai juga untuk
untuk PKL siswa. Jadi PKL-nya itu yang PKL terstruktur benar ya Bapak Ibu. Jadi yang benar-benar menambah kompetensi siswa di industrinya. Jadi nanti ada mentornya di industrinya, mestinya ada pembinanya di sekolah. Ya, itu harus benar-benar meningkatkan kompetensi siswa. Yang ketujuh adalah proses penyerapan lulusan industri. Tadi kan dari kerjasama itu harapannya lulusannya kita itu bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Ini dalam rangka penyerapan lulusan industri itu berarti menyiapkan lulusannya itu yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. Lanjut, Mas. Itu Bapak Ibu tujuannya. Terus karakter bantuannya ini ada 60 SMK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua bisa mengajukan ya. Ada 60 SMK terbuka sama ya, untuk bantuannya sebesar 100 juta. Ini seleksi melalui Takola-Dit SMK. Kita masih menggunakan Takola-Dit SMK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengaplikasikan di sana dari melihat di SMK. Yang kedua, dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Ini jelas sesuai dengan bantuan, diberikan secara utuh dan tidak pada pemotongan. Selama ini juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Digunakan pembiayaan pekerjaan sesuai RPD yang telah disetujui. Lah, nanti kita akan menyusun RPD dan kita akan memberikan panduan atau rambu-rambu apa saja yang bisa digunakan untuk apa saja dana itu, dan mestinya sesuai dengan standar pembiayaan ya. Nanti penggunaan dana sampai tanggal 31 Desember sesuai dengan tahun anggaran kita sesuai tanggal 31 Desember. Harus dikelola transparan, efisien, dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi, maupun keuangan. Ini Bapak Ibu semua. Mendukung, nah ini Bapak Ibu, mendukung program strategi Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Itu yang tadi dikatakan bahwa program-program dari bantuan ini adalah untuk mendukung program strategi dari vokasi, pertama Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Lanjut, bagaimana siapa yang bisa mengajukan? Ini Bapak Ibu semua SMK yang telah terdaftar dalam Dapodik. Jadi Bapak Ibu semua SMK yang sudah melakukan mendata di Dapodik, jadi sudah terdata di Dapodik ya Bapak Ibu semua. Yang kedua adalah telah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola di SMK seperti biasa. Ini Takola kan dari provinsi ya, nanti ada verifikasi terus ke SMK. Telah merintis kerjasama dengan DUDI Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu yang nomor 3 ini telah merintis dengan DUDI. Kalau belum bisa juga ini dibuktikan dengan MOU ya Bapak Ibu ya. Nanti juga syarat-syarat ini kita minta juga Bapak Ibu mengisi instrumen yang ada di Takola. Jadi ada beberapa tambahan sebagai data pendukung untuk kita melakukan seleksi. Jadi ini ada merintis kerjasama dengan DUDI ini dibuktikan dengan surat menyurat antara SMK dengan industri. Kalau belum melakukan ya, kalau yang sudah melakukan sudah MOU ya, itu MOU itu yang di-upload juga di Dapodiknya. Yang keempat adalah memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan bidang bisnis utama DUDI serta diprioritaskan DUDI pasangannya yang berkomitmen dalam pengembangan kurikulum berbasis industri dan penyerapan lulusan. Jadi Bapak Ibu yang kerjasama dengan DUDI-nya itu sesuai dengan kompetensi maupun bisnis yang ada di sekolah itu ya.
Jadi memang mendukung kompetensi yang ada di sekolah. Kelima adalah di pasangannya itu adalah yang diutamakan yang dalam asosiasi industri. Jadi dia telah bergabung di asosiasi industri. Itu jadi Bapak Ibu. Jadi studi pasangannya itu sudah masuk di asosiasi industri. Yang keenam adalah bagi SMK swasta yang memegang jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap kepala sekolah. Ini sudah kita berlakukan dari kemarin, nomor 6. Jadi kepala sekolah tidak boleh merangkap pengurus yayasan, gitu ya. Lanjut. Nah, ini pemanfaatan dana Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk melakukan koordinasi, kerjasama, networking, dan konsultasi ke dunia usaha dan industri maupun instansi terkait. Jadi penggunaan dana ini untuk mencari sebanyak-banyaknya industri tadi bisa dibiayai dari sini. Jadi untuk koordinasi, untuk melakukan lobby-lobby ya istilahnya gitu ya. Jadi itu. Yang kedua adalah menyusun rencana program bersama dengan industri atau industri mitranya. Jadi ini nomor 2 ini hal yang utama Bapak Ibu. Jadi kita harus ada program bersama industri dan sekolah. Jadi apa yang akan dilakukan, apa yang akan dihasilkan, nanti harus ada kita duduk bersama dengan industrinya untuk menyusun program. Yang ketiga adalah menyelaraskan kurikulum berbasis industri termasuk penerapan program based learning. Ini untuk penyelarasan ini kan kita mesti mengundang industri, mengundang narasumber. Nah, itu kita juga boleh dibiayai dari sini. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum berbasis industri termasuk penerapan based learning-nya. Jadi ada juga untuk pembelajarannya itu bisa dibiayai dari bantuan ini. Pelaksanaan pembelajaran dengan menghadirkan guru industri di sekolah, ini juga kita dalam rangka peningkatan kompetensi tadi, menghadirkan guru tamu ke industri, bisa dibiayai dari sini. Keenam, penyusunan kebutuhan standar nasional dan prasarana prasarana berbasis industri. Jadi dalam rangka menyusun kebutuhan standar sarana, kita juga bisa melibatkan industri maupun guru-guru yang akan menyusun itu. Yang ketujuh adalah pelaksanaan praktek kerja lapangan bagi siswa. Jadi di sini untuk persiapan PKL-nya ya, kita kan mesti ada koordinasi, ada pelaksanaan. Kalau anaknya ke transport anaknya mungkin yang tidak bisa, tapi maksudnya ini persiapan bagaimana bisa anak-anak ini benar-benar bisa masuk industri ini. Jadi bisa kompetensinya itu bisa meningkat. Jadi perlu ada duduk bersama juga antara industri dan sekolah. Jadi perlu koordinasi. Yang ke-8 adalah proses penyerapan lulusan industri. Nah, ini proses penyerapan lulusan industri ini juga bisa kita biayai dari sini. Ini dalam rangka misalnya untuk kan lulusannya itu harus sesuai dengan kompetensi industri, sesuai dengan yang dibutuhkan industri. Mungkin siswa itu perlu tambahan-tambahan misalnya untuk peningkatan karakter siswa gitu ya, untuk bagaimana untuk siswa itu bisa bekerja di industri. Jadi perlu pembinaan maupun bimbingan karir tadi masuk di sini juga bisa untuk ini. Jadi BKK juga masuk di sini. Lanjut. Nah, ini untuk laporan Bapak Ibu, laporannya biasa kita karena duitnya hanya 100 juta ya tadi ya. 100 juta, jadi kita uangnya langsung 1 kali. Jadi laporannya itu laporan awal bahwa sekolah sudah menerima dana.
Yang kedua laporan akhir. Laporan akhir itu nanti kita akan buatkan sistematikanya, apa yang harus dilampirkan, nanti kita akan buatkan panduan atau rambu-rambu. Jadi Bapak Ibu, selain ini nanti penggunaan dana itu akan kita beri pedoman atau rambu-rambu penggunaannya sampai Bapak Ibu benar-benar melakukannya itu sudah terpandu gitu ya Bapak Ibu ya. Walaupun memang itu harus disesuaikan dengan kondisi daerah juga ya Bapak Ibu ya. Ini laporannya nanti juga untuk diunggah di Takola Bapak Ibu. Jadi kita tidak menerima yang laporan yang hard copy. Kita cukup soft copy-nya saja, file-filenya saja untuk diunggah di Takola. Jadi nanti yang hard copy dan lain-lainnya itu untuk disimpan sekolah maupun di dinas pendidikan. Biasanya dinas pendidikan kan memerlukan itu. Itu Bapak Ibu untuk bantuan kemitraan yang dapat kami informasikan sampai saat ini. Jadi nanti informasi ini juga bisa lewat tadi yang nanti dapat diunduh lewat ini, Vokasi Kemendikbud.id. Demikian Pak Ibu, mohon waktu kami kembalikan ke Mbak Lia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuli atas penjelasannya terkait bantuan kemitraan SMK dengan industri. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kita sudah memiliki beberapa pertanyaan di sini. Mungkin untuk yang pertama, ini Ibu ada pertanyaan terkait DUDI. Apakah ada persyaratan khusus yang harus dilakukan oleh DUDI Mitra SMK untuk program yang dilaksanakan? Apakah harus sampai menyerap lulusan SMK di DUDI tersebut atau hanya bisa penjelasan kurikulum seperti itu bisa dianggap sebagai DUDI Mitra, seperti itu Bu? DUDI itu memang DUDI yang benar-benar jadi mitra SMK selama ini yang sesuai dengan kompetensi yang ada di sekolah itu. Jadi DUDI-nya itu ya walaupun tidak industri yang besar Bapak Ibu, mungkin juga ada UMKM apa-apa ya kan, kita disesuaikan dengan kondisi daerah, itu tidak masalah. Jadi industrinya itu tidak ada harus industri besar ya. Yang penting Bapak Ibu ada kerjasama yang bisa meningkatkan kompetensi dari siswa itu. Untuk penyerapan dengan DUDI-nya, harapannya kita memang harus menyerap, tapi kan DUDI-nya kan juga melihat juga untuk kebutuhan lowongannya itu kan juga tidak selamanya ada, mungkin ya lihat-lihat event gitu ya. Tapi paling tidak kalau sudah punya kompetensi yang sesuai dengan yang kompetensi di sekolah itu kan nanti akan bisa terserap di DUDI yang lain. Baik Ibu, lalu Ibu ini ada yang bertanya juga, untuk MOU nanti yang harus diupload, apakah memang harus MOU yang terbaru? Jika SMK tersebut memiliki MOU tapi belum diperpanjang, masa berlakunya sudah habis, apakah boleh itu sebagai dokumen persyaratan Bu? MOU kan kita syaratnya sebenarnya MOU itu yang benar-benar mendukung prioritas tadi ya, yang prioritas yang akan dikembangkan itu. Kalau MOU-nya lama tapi programnya itu masih berjalan terus, ya tidak masalah. Ya. Baik. Jadi tidak terpatok pada habis kalau enggak kan, kalau tidak ya nanti minta ini lagi surat untuk apa? Suratnya dulu misalnya gitu.
bahwa kerjasama tetap dilanjutkan gitu, surat keterangan dari sekolahnya aja. Surat keterangan. Baik. Baik Ibu. Gitu. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya tadi masih berkaitan Ibu terkait industri. Tadi disebutkan bahwa diprioritaskan untuk industri yang sudah tergabung di asosiasi, meskipun boleh untuk bengkel, misalnya industri kecil. Nah ini apakah boleh industri kecil seperti bengkel rumahan seperti itu sebagai mitra industri? Dan jika memang tidak, bagaimana cara mengetahuinya untuk daftar dunia industri yang telah tergabung dalam asosiasi, Bu? Apakah harus mengakses ke link yang mana? Untuk memang dipersyaratkannya kan kita industri yang sudah tergabung asosiasi, apa maksudnya, biar kita bisa mengecek benar-benar industri itu sudah terdaftar, sudah ongoing-nya sudah ini ya, sudah bagus gitu ya ininya. Jadi kalau untuk misalnya untuk industri kayak bengkel gitu kan juga itu hanya untuk memang meningkatkan kompetensi, tapi anaknya itu bisa diarahkan kan ke wirausahanya ya, misalnya kan gitu, tidak hanya bekerja di industrinya. Jadi bisa juga kan tergantung dari kondisi dan keadaan di wilayah itu gitu. Mungkin nanti Pak Saryadi bisa menambahkan ini kalau saya kurang ini. Ya, baik Ibu. Kami persilahkan, mungkin Bapak Saryadi ada tambahan. Beberapa saya tambahkan ya. Tadi Bu Yuli sih sudah menjawab pertanyaan semua, cuma barangkali saya ingin melengkapi sedikit saja. Yang pertama, apakah kerjasama ini sampai tahap ke rekrutmen gitu ya? Nah, tentunya kita kembalikan lagi ke ruh bagaimana kemitraan antara dunia usaha, dunia industri dengan pendidikan vokasi atau SMK yang tadi sempat saya sampaikan di awal tadi, gitu ya. Yang pertama adalah untuk penguasaan kompetensi, yang kedua adalah untuk bisa menopang kepekerjaan, gitu ya. Artinya di tengah situasi yang sekarang serba tidak menentu ini, untuk mewujudkan itu juga tidak mudah, begitu ya, tidak mudah. Namun kita bisa membuat satu strategi bahwa untuk rekrutmen itu kan tidak harus jangka pendek, begitu ya, karena tidak semua industri mau diikat dalam satu bentuk kerjasama yang mereka harus menerima apapun output dari program yang dilaksanakan bersama-sama, gitu ya. Karena tentunya mereka juga punya batasan-batasan yang harus mereka kalkulasi, mereka pertimbangkan untuk misalkan untuk menambah pegawai atau menggantikan pegawai yang sudah pensiun. Artinya dalam konteks bantuan pemerintah ini, tentunya nanti kami akan melakukan seleksi berdasarkan kriteria-kriteria tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Yuli, gitu ya, untuk mewujudkan tujuan kemitraan antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri, gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kami bisa memberikan dukungan yang seutuhnya kepada SMK-SMK yang memang punya program terbaik, begitu ya. Kemudian terkait untuk MOU yang belum diperpanjang, jadi di dalam juknis kami juga membuka peluang, gitu ya, membuka peluang. Tidak semua industri mau tanda tangan MOU, gitu ya. Namun kami membuka di situ bisa saja komitmen kerjasama itu dalam bentuk surat menyurat, gitu ya, karena ada industri mereka yang sifatnya itu nggak mau terikat mungkin dalam durasi waktu tertentu, namun mereka siap bekerja sama secara meskipun realisasinya berkelanjutan, namun mereka dengan secara formal surat menyurat antara SMK dengan industri, gitu ya. Yang di situ program itu akan kelihatan bagaimana progres itu ya berdasarkan komunikasi secara formal antara kedua belah pihak, gitu ya. Kemudian yang terakhir terkait industri yang tergabung di asosiasi, kenapa ini diprioritaskan? Karena kami ingin bahwa program ini juga sekaligus membuka pintu bagi
kerjasama yang lain gitu ya, kerjasama yang lain. Biasanya kalau industri itu tergabung dalam satu asosiasi industri, mereka memiliki kecenderungan terhubung yang sangat kuat dengan anggota yang lain atau industri sejenis. Kemudian manakala mereka tergabung di dalam asosiasi, kecenderungannya adalah mereka menerapkan standar-standar gitu ya, meskipun faktanya standar itu antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain berbeda, namun ada kesamaan nature standar yang mereka gunakan. Nah, harapannya kenapa industri itu tergabung di asosiasi, selain tadi membuka peluang untuk ke industri yang lain, juga kaitannya dengan standarisasi. Kalau tadi sempat ditanyakan kalau kerjasamanya dengan bengkel yang mungkin bengkel kecil gitu ya. Oke, secara kompetensi atau penyiapan anak-anak mungkin nanti untuk berwirausaha mungkin bisa didapatkan. Namun terkait untuk bagaimana standarisasi kompetensi ini yang harus difikirkan kembali gitu ya. Apakah bengkel dalam tanda kutip bukannya mau mengecilkan tadi ya bengkel yang dikelola oleh masyarakat tadi ya. Apakah nanti di dalam pelaksanaan kemitraan, terutama untuk membekali kompetensi kepada anak-anak tadi sesuai dengan standar-standar yang berlaku pada industri yang sejenis gitu ya. Khawatirnya nanti kerjasama yang dibentuk tidak memiliki satu pola yang terstandar begitu ya, sehingga nanti anak-anak agak kesulitan ketika nanti harus memasuki dunia kerja yang lain. Yaitu pertimbangan-pertimbangan terkait bagaimana mewujudkan kemitraan antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri dalam konteks bantuan yang akan diberikan dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan. Demikian Mbak Lia yang saya tambahkan. Silakan dilanjut. Baik Pak, terima kasih atas tambahan penjelasannya. Mungkin ini satu terakhir untuk sesi ini, karena banyak sekali yang bertanya terkait pengembangan kemitraan atau kerjasama yang efektif, bagaimana mengembangkan, karena ternyata masih ada beberapa SMK yang sulit untuk mengembangkan kerjasama dengan Budi, terutama di SMK-SMK yang berada di pedalaman, seperti itu Bapak ataupun Ibu, mungkin bisa memberikan saran atau tips bagaimana gitu Pak. Ya, pengembangan kerjasama efektif itu akan terjadi manakala ada penyepakatan gitu ya, penyepakatan tujuan, yang mana tujuan itu bisa menguntungkan kedua belah pihak gitu ya. Tentunya dari sisi pendidikan, keuntungan yang diperoleh adalah bagaimana anak-anak kompetensi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sedangkan dari industrinya mereka punya atau mereka akan mendapatkan benefit atau keuntungan kaitannya dengan penyiapan sumber daya manusia. Namun tentunya ini masih sangat tergantung dari jenis atau ukuran industri yang akan menjadi mitra di SMK gitu ya. Saya mencontohkan kalau misalkan untuk di daerah-daerah yang mungkin industrinya belum berkembang, maka kita bisa menggunakan pendekatan bagaimana untuk mengembangkan anak-anak untuk menjadi wirausahawan atau wirausahawati berbasis keunggulan lokal. Dan ini kami lihat sudah cukup banyak SMK-SMK, bahkan ada yang tergabung dengan program SMK Bangun Desa gitu ya, yang diinisiasi oleh salah satu sahabat kami gitu ya, Pak Marlok begitu ya, yang di situ mengembangkan bagaimana SMK untuk bisa berkarya di masing-masing wilayah gitu ya, untuk mengembangkan wilayah, entah itu basisnya pertanian atau basisnya kaitannya dengan industri kreatif, kerajinan dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya sangat tepat gitu ya, sangat tepat
karena sudah langsung terhubung dengan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Nah, untuk kerjasama efektif tentunya harus dimulai dengan komunikasi yang efektif terlebih dahulu, gitu ya. Bagaimana untuk menyamakan persepsi, gitu ya, menyamakan persepsi guna mewujudkan tujuan dari kerjasama itu. Dan untuk meyakinkan industri itu pasti perlu waktu, Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya 1-2 kali pertemuan langsung mereka bisa percaya 100% gitu ya. Namun tentunya perlu upaya yang berkelanjutan dari kita untuk meyakinkan industri untuk bekerja sama dengan SMK. Nah, yang tidak kalah pentingnya ketika itu sudah terjalin adalah bagaimana bisa menjaga keberlangsungan, menjaga sustainability dari kerjasama itu, gitu ya. Terus terang saja kami juga sering mendengarkan informasi gitu ya dari teman-teman di industri gitu ya. Ini mohon maaf ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian karena ada perubahan struktur organisasi gitu ya yang ada di sekolah atau misalkan perubahan kepala sekolah biasanya juga berimbas terhadap kerjasama yang sudah terjalin antara dunia usaha, dunia industri dengan SMK yang bersangkutan gitu ya. Makanya pada kesempatan yang baik ini juga saya sekaligus berpesan kepada Bapak Ibu kepala sekolah kalau yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini, manakala menjamin kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, pastikan bahwa tim yang ada di SMK itu terlibat secara menyeluruh di dalam proses bagaimana kerjasama itu dilaksanakan. Karena manakala Bapak Ibu Kepala Sekolah mungkin ada penugasan gitu ya, karena mungkin keterbatasan regulasi gitu ya kan, karena jabatannya kan tidak boleh terus-menerus gitu ya. Nanti sudah ada tim yang akan menindaklanjuti gitu ya. Gitu. Karena ini tidak sedikit Bapak Ibu sekalian, kami mendapatkan feedback dari dunia usaha, dunia industri ketika kepala sekolahnya ganti, program kerjasamanya agak sedikit terhambat gitu ya, agak sedikit terhambat. Nah, maka saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, selain tadi upaya untuk meyakinkan industri untuk bisa bekerja sama itu harus dilakukan dengan upaya yang lebih gigih lagi gitu ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memaintain, untuk merawat bagaimana kerjasama industri itu bisa berkelanjutan gitu ya, bisa berkelanjutan. Artinya tidak mungkin seorang kepala SMK hanya one man show gitu ya, artinya hanya sendiri gitu, lebih banyak dia berperan dalam kemitraan gitu. Dia harus melibatkan tim yang kuat yang di bawah koordinasinya gitu ya. Sehingga ketika nanti ada pergeseran karena penugasan yang lain, kerjasama itu tetap bisa berlangsung gitu ya. Barangkali itu yang bisa saya tambahkan, Mbak Lia. Terima kasih banyak Pak Saryadi atas saran, masukan, serta penjelasannya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin kita cukupkan untuk sesi ini. Untuk sesi selanjutnya, yaitu penjelasan terkait program bantuan fasilitasi pengembangan pusat pengembangan karir atau bursa kerja khusus yang akan disampaikan kembali oleh Ibu Yuliati Sri Nur Hidayati. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Lia. Ini sesi kedua adalah untuk fasilitasi pembentukan pusat pengembangan karir siswa atau penguatan bursa kerja khusus SMK. Jadi apa yang diprogramkan di sini tetap ke arah penguatan BKK-nya. Bapak Ibu, sebelumnya sebelum kita menjelaskan informasi yang di Juknis, kita simak dulu video grafis yang tadi sudah ditayangkan, kita putar lagi. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak benar-benar ya.
Program fasilitasi pembentukan pusat pengembangan karir siswa atau bursa kerja khusus sekolah menengah kejuruan tahun 2020 adalah program yang ditujukan untuk pengembangan pusat karir dan fasilitas kepekerjaan bagi lulusan SMK. Sebanyak 80 SMK berkesempatan mendapatkan bantuan untuk mengembangkan pusat pengembangan karir siswa atau BKK sebesar 85 juta rupiah. Program ini berada di bawah Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud. Untuk sekolah yang memenuhi persyaratan, SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK telah merintis kerjasama dengan Dudi, memiliki rencana kerja pusat pengembangan karir siswa atau BKK, menyelenggarakan layanan BKK bagi SMK swasta. Pemegang jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap sebagai kepala sekolah. Simak informasi lengkapnya di vokasi.kemdikbud.go.id. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Ya, terima kasih. Video sudah jelas, Bapak Ibu. Tinggal saya menambahkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi memang latar belakang untuk adanya program ini adalah untuk perlunya pembentukan atau penguatan pengembangan karir atau bursa kerja khusus. Jadi memang kalau yang kemarin-kemarin kita hanya mendengungkan, menguatkan untuk PKK-nya, tapi yang untuk tahun ini sesuai dengan program dari vokasi kita mengembangkan pusat pengembangan karir siswa. Jadi ini harus PKK itu merupakan bagian dari pusat pengembangan karir. Jadi tujuan dari bumper ini adalah melakukan bimbingan karir peserta didik sesuai tuntutan dunia kerja. Jadi ini dimulai dari peminatan tadi ya, peminatan siswa. Jadi pembimbingan karirnya itu dari menjaring minat bakat siswa itu kemana, terus pembinaan, mungkin pembinaan soft skill-nya, pembinaan karirnya sampai anak itu mempunyai kompetensi yang siap sesuai dengan kompetensi yang dimaui oleh dunia kerja. Yang kedua adalah penyelenggaraan dan penguatan bursa kerja khusus. Nah, bursa kerja khusus ini kan tugas dan fungsinya itu lebih dikuatkan lagi. Jadi kan kalau bursa kerja khusus kan menjembatani antara lulusan dengan Dudi ya, mengkoordinasikan, memasarkan tamatan. Nah itu nanti penguatannya untuk PKK-nya sendiri. Yang ketiga adalah menjembatani kerjasama antara sekolah dan Dudi. Ini untuk koordinasi perlu adanya kerjasama dengan Dudi, bagaimana anak-anak bisa tersalurkan di Dudi maupun anak itu bisa berusaha sendiri. Yang keempat adalah memberikan layanan informasi lowongan. Jadi dari PKK harus membuat tadi yang namanya penyusunan peta kebutuhan tenaga kerja, itu dari tingkat kompetensinya apa, jenisnya apa, jumlahnya, lokasi dan waktu. Ini harus dipetakan oleh sekolah. Jadi dengan Dudi nanti kita sudah punya modal ini. Pemasaran, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja. Jadi ini nanti yang bantuan ini dipakai untuk penguatan PKK-nya atau pembentukan pusat pengembangan karir, sama untuk pemasaran tamatan. Jadi seperti job fair atau job matching kita ya, yang selama ini kita di SMK adalah job matching, itu nanti masuk di bantuan ini. Yang ketiga, yang tujuh adalah penyelenggaraan layanan konsultasi bagi siswa yang masih belajar maupun lulusan. Nah ini tadi yang namanya bimbingan karir harus melayani konsultasi. Yang kedelapan adalah memberikan advokasi sekolah pada sekolah sekitar atau sekolah imbas untuk mendorong pembentukan pusat pengembangan siswa atau bursa khusus. Jadi nanti sekolah yang kita tunjuk ini, yang kita dapat bantuan, diharapkan mensosialisasikan apa itu yang namanya pusat
pusat pengembangan karir itu ke sekolah-sekolah sekitarnya. Memang dari pusat karir itu tidak semua sekolah mungkin punya ya, mungkin diharapkan dalam satu kabupaten itu ada beberapa pusat karir gitu, pusat pengembangannya itu. Jadi nanti sekolah itu bisa menginduk di situ. Jadi sekolah itu sebagai hub gitu ya, sebagai pusat yang ada di wilayah itu gitu. Jadi dari kompetensi kan kita punya kompetensi macam-macam, misalnya kompetensi di perhotelan di SMK ini, untuk manufaktur di SMK ini gitu. Jadi ada beberapa pusat pengembangan karirnya. Jadi nanti sekolah-sekolah yang sekitarnya bisa ngikut di situ, program di situ sampai pembinaan karirnya maupun sampai perekrutannya. Lanjut. Yuk. Nah ini Bapak Ibu, hasil yang diharapkan itu kan sasarannya adalah 80 SMK yang melaksanakan pembentukan pusat pengembangan karir siswa atau penguatan bursa kerja khusus yang mendukung ketercapaiannya 64% lulusan SMK yang memperoleh pekerjaan dalam 1 tahun. Ini Bapak Ibu, kenapa 64% ini kita cantumkan Bapak Ibu? Ini merupakan diskusi yang panjang, jadi harapannya sekolah yang mendapat ini, siswa lulusannya itu sampai 64% dapat memperoleh pekerjaan, gitu. Sampai sebegitu Bapak Ibu, jadi menentukan 64%-nya itu juga lumayan lama ini diskusinya. Lanjut. Nah ini karakter bantuannya, ini kita ada 80 SMK, masing-masing bantuannya ada 85 juta Bapak Ibu. Bagaimana mendapatkannya? Mestinya melalui seleksi, melalui aplikasi Takola SMK. Jadi tetap melalui Takola Direktorat SMK, dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Diberikan secara utuh dan tidak ada pemotongan. Sesuai seperti bantuan-bantuan kita tahun lalu digunakan untuk membiayai pekerjaan sesuai dengan RPD yang telah disesuaikan. Jadi nanti kalau ada sekolah sudah terseleksi, sudah ada penetapan, sekolah akan kita panggil juga untuk bintang. Bagaimana ini kalau masa masih seperti ini, mestinya bintangnya melalui daring ya Bapak Ibunya. Jadi nanti kan program ini harus tetap berjalan ya, jadi nanti bagaimana untuk pelaksanaan fintechnya, kita harapannya sih bisa ketemu ya Bapak Ibunya, ya, penggunaan dana sampai tanggal 30 Desember tahun 2020, jadi penggunaan dana sesuai tahun anggaran, ini tanggal 31 Desember, kalau ada program yang belum diselesaikan, tidak bisa Bapak Ibu, harus dikembalikan. Penggunaan dananya harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan sesuai dari prinsip dari pengelola keuangan. Yang terakhir adalah mendukung program strategis Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Jadi ini program-program ini program yang direncanakan dan program yang mendukung program strategis kita dari Direktorat Jenderal Vokasi juga. Ini yang program untuk SMK. Lanjut. Ya, persyaratan penerima bantuan SMK yang telah terdata dalam data pokok pendidikan, jadi sudah masuk di Dapodik. Yang kedua, telah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola, jadi juga sudah terverifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, telah merintis kerjasama dengan DUDI. Ini juga seperti tadi yang kemitraan, kita juga harus ada untuk kerjasama dengan DUDI-nya, jadi dibuktikan tadi dengan surat menyurat maupun MOU. Kalau itu bagaimana surat menyurat itu kan sebagai kronologisnya ya, bekerja sama dengan industri sudah berapa, nah itu menjadi pertimbangan kami untuk menyeleksi nanti.
Yang keempat adalah SMK memiliki rencana kerja pusat pengembangan karir atau bursa kerja khusus. Nanti bisa jadi ini harus disampaikan ke kami. Nanti ada instrumen dari kami, apa itu ya, programnya itu bentuknya seperti apa. Jadi harus ada program khususnya ini harus disertakan waktu mengajukan. Ya. SMK yang menyelenggarakan layanan bursa khusus. Jadi SMK itu sudah punya BKK ya Bapak Ibu ya. BKK-nya itu sudah berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Nah, kita harapannya dengan BKK yang sudah jalan ini akan lebih mengembang lagi sebagai pusat pengembangan karirnya tadi. Jadi kita harapannya BKK yang sudah settle ya istilahnya gitu ya. Yang keenam, SMK swasta pemegang jabatan pembina, pengurus dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap sebagai kepala sekolah. Jadi seperti bantuan-bantuan lain bahwa kepala sekolah itu harus benar-benar kepala sekolah yang tidak merangkap jabatan. Jadi jabatan dari organisasinya maupun yayasan dari merangkap jabatan dari yayasannya. Lanjut. Ya, ketentuan pemanfaatan dananya digunakan adalah untuk melakukan koordinasi, kerjasama, networking, dan konsultasi dengan dunia industri dan instansi terkait. Nah, ini dalam rangka memperoleh informasi lowongan, jenis keterampilan, kompetensi ini kan perlu koordinasi. Nah, itu bisa pembiayaan dari sini. Jadi mencari industri, nanti mencari kerjasama tadi, bagaimana komunikasi dengan industri. Industri memang tidak sekali kita datangi, kadang terus bagus ya ininya komunikasi, ya, penerimaannya. Kita harus berkali-kali memang kalau dengan industri. Jadi benar-benar harus menjelaskan program-program kita itu, jadi industri akan percaya benar dengan sekolah itu. Melakukan bimbingan karir peserta didik sesuai tuntutan dunia kerja. Lah ini pembiayaan juga untuk bimbingan karir. Dari bimbingan karir ini kan dimulai tadi dari peminatan, pelatihan, skill, mungkin gitu ya, sampai pembinaan karirnya, bagaimana cara melamar kerja, mungkin sampai ke situ-situ juga. Penyelenggaraan dan penguatan BKK. Jadi ini yang BKK yang sudah ada, bagaimana bisa ditingkatkan kinerjanya. Ini bisa pemanfaatan dananya dari sini. Yang keempat adalah penyusunan proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan yang meliputi tingkat kompetensi, jenis, jumlah, lokasi, dan waktu tadi. Jadi dari BKK itu biasanya kan punya ya data siswa, dari data siswa, data lulusan itu merupakan suplai kita ke industri. Jadi kompetensi apa yang ada, jumlahnya berapa, dan kita harus mencari industri mana yang membutuhkan sesuai dengan kompetensi dari siswa itu. Jadi melakukan koordinasi juga dan menyusun peta kebutuhan tenaga kerja di sekolah itu. Melaksanakan pemasaran, penyaluran, penempatan tenaga kerja. Lah ini Bapak Ibu yang tadi job matching itu ya Bapak Ibu ya, job matching itu kita laksanakan di sini dari persiapan, pelaksanaan sampai ada perekrutan. Jadi perekrutan itu kita harus mengundang industri-industri mitra maupun industri dari mitra sekolah sekitar. Jadi Bapak Ibu ini tidak hanya untuk sekolah Bapak Ibu. Jadi harapannya sekolah itu sebagai hub ya, sebagai hub untuk sekolah yang lain. Jadi nanti mungkin juga ada industri dari mitra sekolah lain yang bisa kita undang untuk melakukan job matching ini. Nah, bagaimana pelaksanaannya di masa pandemi ini ya, mestinya disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kan nggak bisa ketemu ya kan bisa melalui online gitu ya. Mungkin nanti kita akan carikan portal-portal atau
yang industri-industri yang menyediakan itu secara online. Kita akan bantu juga. Keenam adalah menyelenggarakan layanan konsultasi bagi peserta didik yang masih belajar atau lulusan. Nah, ini bagaimana pembinaan karirnya siswa itu di masa dia masih sekolah maupun sudah lulus. Kadang kan sudah lulus juga anak-anak itu sudah kerja berhenti, ya itu kita menjadi tanggung jawab kita juga untuk bagaimana bisa membimbing anak-anak itu. Jadi lulusan termasuk untuk berarti untuk tracer studinya juga masuk di fungsinya BKK. Jadi bagaimana penelusuran tamatannya ini harusnya masuk di sini. Ketujuh adalah memberi advokasi sekolah sekitar, sekolah imbas untuk mendorong pembentukan BKK. Nah, tadi yang ketujuh ini diharapkan sekolah yang kita jadikan piloting ini, yang untuk sekarang ini kita anggap aja piloting ya Bapak Ibu, yang untuk pengembangan pusat karir. Nah, nanti dari situ perlu diimbaskan ke sekolah lain. Jadi mengundang sekolah lain bagaimana pusat pengembangan karir itu gitu ya. Jadi nanti ada workshop mensosialisasikan hasil dari pusat karir itu seperti apa, nanti sekolah lain akan membentuk juga. Lanjut. Selesai sepertinya. Nah, laporan juga nanti karena ini uangnya hanya 85 juta yang dibagi untuk tadi pembentukan karir dan job matching, nanti porsinya sudah kita simulasikan nanti berapa untuk pengembangan karir, berapa untuk job matching sudah kami simulasikan. Jadi dari 85 itu. Ya, laporannya ada dua, itu laporan awal. Laporan awal itu sekolah memberitahu bahwa bantuan sudah diterima di sekolah gitu ya. Nanti harus memberitahu, dilampiri dengan program kerja dari program kerja bantuan ini ya Bapak Ibu ya. Walaupun nanti waktu kita bintek kan kita selalu juga membuat program kerja. Jadi biasanya kan program kerja itu terus didiskusikan di sekolah lagi. Jadi hasil dari diskusi sekolah itu yang nanti kita minta untuk laporan awal. Yang kedua adalah laporan akhir. Laporan akhir ini kita setelah program selesai, harapannya sekolah selesai itu tidak sampai 31 Desember ya Bapak Ibu ya, karena memang pelaksanaannya sampai 30 Desember, tapi harapannya sudah Desember itu sudah melakukan pelaporan. Jadi nanti ada sistematikanya tersendiri dan lampiran-lampiran akan kita unggah di Takola. Jadi Bapak Ibu harus rajin-rajin juga membuka Takola kita. Itu Bapak Ibu, dan laporan itu nanti mohon diunggah di Takola ya Bapak, 100%-nya itu ya. Jadi kita tidak menerima laporan dalam bentuk hard copy. Jadi kita laporannya dalam soft copy Bapak Ibu. Itu yang bisa kami informasikan untuk bantuan pembentukan bursa kerja, pembentukan pusat pengembangan karir atau penguatan bursa kerja khusus. Jadi waktu kami kembalikan ke Mbak Lia. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, Bu Yuli. Terima kasih banyak atas penjelasannya terkait program bantuan fasilitasi pengembangan pusat karir maupun bursa kerja khusus. Saat ini kami sudah memiliki beberapa pertanyaan, Bu. Untuk yang pertama, terkait penggunaan portal informasi lowongan kerja, Bu. Jika sekolah sudah memiliki portal informasi kegiatan job matching, portal apa Mbak? Diulang Mbak. Diulang Mbak. Coba. Jika sekolah sudah memiliki portal informasi lowongan kerja yang dikembangkan untuk lulusan, apakah bisa digunakan nanti dalam program job matching-nya? Oh, terima kasih dari sekolah yang sudah menanyakan itu.
nanti bisa untuk portal yang sudah ada di sekolah bisa kita gunakan Bapak Ibu. Jadi nanti kita dukung dengan portal-portal yang lain. Ini kan juga merupakan informasi lowongan ya di situ ya. Isinya itu informasi lowongan atau bagaimana? Karena kan kita juga harapannya nanti tidak hanya satu portal yang kita harapkan. Jadi ada beberapa yang bisa kontribusi dalam job fair ini, beberapa portal-portal. Kan kita sekarang sudah banyak itu ya dari portal untuk lowongan pekerjaan itu. Ya. Baik Ibu, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bantuan pengembangan BKK ini dapat digunakan untuk lisensi ketua BKK, Bu? Maksudnya lisensi ketua BKK itu ketuanya apa pembentukannya? Pembentukan itu ya, yang Kemenaker itu ya. Kalau ketuanya kan nggak perlu. Ini jadi pengurusan itu ya, pengurusan surat ke BKK itu ya. Ini kan kita, ketua BKK. Kalau kita kan harapannya di sini kan yang kita akan berikan bantuan ini adalah sekolah yang sudah BKK-nya sudah ada dan sudah jalan, dan kita akan menguatkan lebih ini. Jadi kalau yang belum, ya nanti dengan bantuan yang lain, dengan bukan bantuan, dengan dana yang lain gitu. Jadi harapannya yang kita bantuan di sini adalah sekolah yang sudah punya BKK. Kalau lisensi ketua BKK itu ada lisensinya malah. Biasanya kan yang terdaftar di Kemenaker itu kan lisensinya. Biasanya untuk kegiatan BIMTEK itu Bu Yuli. Oh. Jadi ketua BKK itu harus dia pernah mengikuti BIMTEK sebagai pengelola BKK yang biasanya diselenggarakan oleh Kemenaker ya Pak? Kemenaker. Oh iya, bisa juga, itu kan salah satu juga penguatan kan kalau jadi BKK-nya itu sudah jalan, ketuanya perlu tambahan kompetensi ya bisa mungkin. Nanti kita catat ya Pak. Makasih tambahan informasi. Iya. Ada kesempatan untuk bisa dipakai sebagai penguatan kompetensi ketua BKK. Ya, penguatan. Ya. Ibu, lalu selanjutnya Bu, untuk pembentukan BKK-nya itu boleh satu sekolah atau dilakukan bersama-sama dengan MKKS? Maksudnya pembentukannya? Pembentukan BKK, apakah boleh satu sekolah saja atau dilakukan bersama-sama dengan MKKS SMK? Mungkin kalau untuk yang imbasnya kali. Ya, imbasnya itu kan kita nanti kan melibatkan sekolah lain, jadi harus melibatkan MKKS mungkin ya juga nanti untuk pelaksanaannya itu bagaimana gitu, itu harus melibatkan MKKS di situ. Termasuk untuk persiapan untuk job matching-nya itu harus melibatkan MKKS yang ada di wilayahnya. Ya itu Mbak. Baik. Satu lagi Bu, ini untuk pelaksanaan bentuk job matching-nya jika dilaksanakan dalam kondisi yang sama di saat COVID-19 ini Bu, itu seperti apa Bu? Nah itu bisa virtual atau bagaimana? Nah itu tadi yang saya bilang, kalau masih saat seperti ini pastinya kita job matching-nya lewat daring ya, berat online itu, dan kita akan menghubungkan beberapa portal yang ada gitu, dan sekolah bisa mencari sendiri juga. Ya, mungkin nanti Pak Saryadi bisa memberi tambahan informasi. Terima kasih Mbak. Mungkin sedikit saya tambahkan informasi terkait untuk pelaksanaan job matching. Tentunya kita harus tetap mempertimbangkan protokol kesehatan terkait untuk aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan di lingkungan sekolah begitu ya. Dan ini sudah ada acuan gitu ya, sudah ada acuan yang
dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, harapannya Bapak Ibu sekalian bisa mematuhi. Nah, tentunya kita bisa mengoptimalkan fasilitas IT yang ada gitu ya dengan menggunakan berbagai platform yang ada. Bahkan secara khusus untuk penyelenggaraan job fair atau job matching, setahu saya dari pihak Kementerian Tenaga Kerja, dari Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, mereka itu juga mempunyai satu platform yang bisa digunakan untuk job fair gitu ya, untuk job fair. Kalau tidak salah waktu itu sempat ada edaran juga gitu ya bahwa untuk penyelenggaraan job fair harapannya bisa menggunakan platform yang disediakan oleh Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Namun tentunya nanti kami akan cek kembali apakah platform itu masih aktif dan bisa secara efektif menyelenggarakan mendukung penyelenggaraan job fair atau job matching yang akan kita lakukan gitu ya. Namun tentunya banyak strategi yang bisa kita lakukan untuk bagaimana intinya kan job matching ini kan mempertemukan antara lulusan dengan perusahaan atau dunia usaha, dunia industri yang memerlukan lulusan SMK gitu ya. Nah, nanti metodenya seperti apa ya tentunya nanti antara satu sekolah dengan sekolah yang lain bisa saja berbeda gitu ya, tergantung dari situasi dan kondisi di masing-masing wilayah begitu ya. Namun kalau kita ambil secara generik karena memang posisinya masih pandemi COVID gitu ya, kalau itu bisa menggunakan platform online barangkali akan lebih memudahkan bagi semua begitu ya, baik pencari kerja atau perusahaan yang memang membutuhkan tenaga kerja gitu ya. Meskipun terus terang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu juga ada salah satu SMK yang menyelenggarakan job fair secara offline gitu ya, tatap muka begitu ya. Namun kan situasi antara satu daerah dengan daerah lain kan berbeda Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti itu sifatnya kasuistik di masing-masing wilayah dan insya Allah kami bisa mensupport itu semua. Nah, terkait tadi untuk yang pengelola BKK, memang salah satu persyaratan untuk pendirian BKK itu adalah pengelolaannya itu harus mengikuti bimbingan teknis. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Di dalam bimbingan teknis yang sudah distandarisasi oleh Kementerian Tenaga Kerja ini, nanti para calon pengelola BKK itu akan mendapatkan pengetahuan tentang regulasi terkait penyelenggaraan BKK. Selain juga nanti akan mendapatkan informasi mengenai praktek-praktek baik atau barangkali strategi bagaimana mengelola BKK yang baik sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, program yang ada di kita khususnya melalui pengembangan pusat karir dan pusat kerja khusus ini, ya itu bisa untuk mewujudkan itu. Mungkin SMK yang nanti akan mendapatkan bantuan bisa memfasilitasi SMK-SMK yang lain gitu ya. Yang misalkan dia belum punya BKK atau sudah punya BKK namun pengurusnya belum memiliki atau belum memenuhi kriteria dia harus pernah mengikuti BIMTEK. Nah, itu BIMTEK-nya nanti bisa diselenggarakan oleh SMK penerima bantuan. Tadi dengan pola pengimbasan tadi kan gitu ya. Itu bisa dilakukan. Lah nanti bentuk BIMTEK-nya seperti apa? Apakah ngumpul atau online juga? Ya nanti tergantung lagi situasi yang ada di sekolah. Dan tidak kalah pentingnya juga harus sering berkoordinasi dengan dengan Dinas Tenaga Kerja. Bagaimana untuk penyelenggaraan BIMTEK tadi supaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku begitu ya. Barangkali itu yang dapat saya tambahkan Bu Yuli sama Mbak Lia, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Saryadi. Mohon izin ini masih ada 2 pertanyaan.
Jika berkenan, Bu Yuli dan Pak Saryadi. Oke, lanjut saja. Baik, ini ada pertanyaan. Jika dana bantuan ini digunakan hanya untuk pengelolaan pusat pengembangan karir tanpa melaksanakan job matching, apakah diperbolehkan atau tidak? Dan yang kedua, apakah dana bantuan ini dapat digunakan untuk tadi memperpanjang SIUP BKK? Mungkin Bu Yuli atau Pak Saryadi menjawabnya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, job matching itu merupakan upaya kita untuk mendekatkan lulusan kita dengan dunia kerja, gitu ya. Artinya kami menaruh proporsi antara job matching dengan program pengembangan pusat karir ini satu kesatuan di dalam program bantuan pemerintah ini. Harapannya tetap ada, gitu ya. Harapannya tetap ada. Nah, secara khusus saya ingin menambahkan untuk yang pusat pengembangan karir, barangkali sudah banyak SMK yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, meskipun dibungkusnya bukan dalam bentuk pusat pengembangan karir ya, namun sedari awal anak-anak ini sudah diarahkan untuk bagaimana mewujudkan impian, gitu ya, mewujudkan impian mereka sesuai dengan minat bakat mereka, gitu ya. Saya ingin mencontohkan Bapak Ibu sekalian, kami saat ini sedang merintis program untuk bagaimana menyiapkan lulusan SMK untuk mengisi tenaga kerja di Jepang, gitu ya, tenaga kerja di Jepang untuk sektor care worker, gitu ya. Jadi anak-anak lulusan SMK diharapkan nanti bisa mengisi kebutuhan SDM di Jepang untuk specified skill worker bidang caregiver, gitu ya. Nah, kami berharap proses melalui pusat pengembangan karir ini sudah dari awal itu diidentifikasi, gitu ya. Anak-anak yang berminat untuk misalkan bekerja ke Jepang, nah ini sedari awal sudah diidentifikasi minatnya, kemudian juga diidentifikasi probabilitas kemungkinan keberhasilan kalau si anak ini akan mengambil kesempatan untuk bekerja ke Jepang. Baru kemudian tahapan-tahapan bagaimana untuk mewujudkan maksud dari sang anak ini, itulah nanti yang akan disusun melalui pusat pengembangan karir ini, gitu ya. Apakah nanti dalam bentuk penguatan kompetensi bahasa, penguatan kompetensi terkait budaya kerja, atau kompetensi teknis sesuai dengan standar bekerja di Jepang, itu yang harapannya nanti bisa dipotret melalui pusat pengembangan karir ini, gitu ya. Intinya kami ingin memastikan bahwa anak-anak nanti bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, begitu ya. Nah, yang berikutnya untuk yang pertanyaan yang kedua, Mbak Lia bisa diulangi tadi pertanyaan kedua? Iya Pak, untuk dana bantuan digunakan untuk perpanjangan SIUP BKK Pak. Saya kurang tahu ya perpanjangan SIUP yang ada di masing-masing daerah itu apa memang perlu biaya ya? Kaitannya dengan kan itu tanda daftar kan sekarang namanya untuk PKK itu tanda terdaftar di Dinas Tenaga Kerja. Saya kurang tahu apakah itu memang harus keluar biaya, gitu ya. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, bantuan yang akan kita berikan itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya, harus bisa menunjukkan akuntabilitas, gitu ya, dalam setiap penggunaan anggaran. Nah, nanti untuk tataran implementasi, nanti calon penerima bantuan akan menyepakati dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan, lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan, dituangkan dalam rencana penggunaan dana, gitu ya. Artinya nanti menu-menu tadi yang disampaikan oleh Bu Yuli, mungkin karakteristiknya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain berbeda.
Contoh misalkan job matching gitu ya. Ya nanti kita sepakati, mungkin ada satu sekolah mengusulkan, oh di dalam job matching ini ada industri yang akan dilibatkan misalkan 70 begitu ya. Namun ada sekolah karena adanya keterbatasan, Pak, industrinya hanya 40 begitu ya, hanya 30, hanya 50. Ya itu nanti akan disepakati lebih lanjut manakala sekolah itu sudah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan. Demikian juga untuk tadi yang ditanyakan terkait bagaimana untuk fasilitasi perpanjangan tanda daftar dari BKK yang nanti bisa dibahas bersama-sama dengan tim dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Demikian Mbak Lia. Baik Pak, terima kasih. Ini juga tadi ada yang bantu menjawab. Ternyata tanda daftar itu untuk perpanjangan memang gratis, tidak ada biayanya Pak. Ada yang bantu tadi jawab juga. Oh iya. Terima kasih Pak Murdianto yang menjawab ya. Iya Bapak. Baik, mungkin dicukupkan untuk sesi tanya jawab kali ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi kita kali ini. Mungkin banyak yang bertanya tentang cara penguploadan persyaratan dan pendaftaran bantuan di Takola. Kami sampaikan nanti jika pendaftaran sudah mulai dibuka, kami akan menyampaikan informasi tersebut melalui surat resmi ke Dinas Pendidikan Provinsi. Silakan Bapak Ibu juga mengakses melalui Takola. Mulai minggu depan semoga sudah bisa dibuka Bapak Ibu. Dan silakan juga untuk mencermati dan menyimak juknis bantuan program di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dudi melalui Takola. Juga nanti kami akan upload di Takola Bapak Ibu. Baiklah, saat ini kita telah sampai di akhir acara webinar kita pada hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Saryadi dan Ibu Yuliati Sri Hidayati selaku narasumber. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta atas perhatian dan kerjasamanya. Dan silakan untuk mengakses paparan materi pada hari ini maupun informasi lebih lanjut terkait program kemitraan dan penyelarasan Dudi melalui laman www.vokasi.kemdikbud.go.id serta mengikuti media sosial kami seperti yang terpampang di layar Webex Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk pengembangan SMK ke depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, tetap semangat berkarya untuk SMK Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lain waktu.